Pemerintah Kota Pekanbaru akan segera memperbaiki akses jalan menuju tempat pembuangan akhir sampah Muara Fajar Rumbai karena kondisi jalan mengalami kerusakan cukup parah, sehingga menyulitkan kendaraan yang mengantarkan sampah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turun langsung mengecek kondisi TPA Muara Fajar. Ia melihat kondisi di lapangan bersama sejumlah kadis beserta seluruh camat dan lurah. Sampah yang menumpuk di TPA tersebut sudah tertimbun selama puluhan tahun dan tampak kondisi jalan juga mengkhawatirkan. Petugas pengangkut sampah mengatakan kondisi ini menyulitkan pengendara, bahkan sudah pernah ada truk yang mengalami kecelakaan. Petugas berharap pemerintah kota segera memperbaiki jalan ini. Jalan Bu, baru keduanya sering kami mengalami busur ban. Jalannya gimana jalannya Bang? Ya rusak lah Pak, kayak gini lah, oleng. Udah berapa lama Bang jalan soalnya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Yang parahnya nih. Yang parahnya ini. Pernah sampai jatuh Pak? Ada yang pernah sampai jatuh? Udah. Di sini dulu ini pas kali ini. Ini yang tumpah kayu ini. Tumpah? Iya, tumpah. Nah itulah kendalanya, karena kendalanya sih makanya kan oleng-oleng itu baru sering bocor. Apa harapan Bapak? Ya supaya dibagusin. Itulah harapan kami sebagai driver. Pembongkaran lancar. Pembongkaran lancar. Baru keduanya alat sering macet. Itulah. Alat ini ya? Alat untuk bongkaran. Bekonya? Ya bekonya. Pemerintah kota bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak menuju TPA 2 Muara Fajar tersebut. Jalan yang menjadi akses utama angkutan sampah tersebut akan segera diperbaiki dengan pengerjaan betonisasi pada tahun ini. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan perbaikan jalan ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas kendaraan pengangkut sampah menuju TPA. Pemko akan langsung melakukan percepatan pembangunan dengan betonisasi. Karena cara edukasi inilah yang paling efektif dan paling ampuh untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Kita minta juga masyarakat proaktif dalam mensukseskan program pengurangan sampah atau program pengurangan penggunaan makanan atau yang pemakaian barang-barang plastik seperti itu. Dan tadi kita jelaskan bahwa harus ada camat lurah yang mempunyai program ini. Dan sampah ini bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi ini urusan kita semua. Jika ke depan tidak ada pengurangan sampah dan sampah semakin menumpuk di mana-mana, maka yang akan rugi siapa? Kita sebagai masyarakat, karena akan banyak penyakit. Tapi kalau kita bisa melakukan edukasi dan ini berhasil, masyarakat mau membantu kita, maka yang akan mendapatkan keuntungan siapa? Yang akan mendapatkan keuntungan juga masyarakat itu sendiri, mempunyai udara yang sehat, terhindar dari penyakit, dan kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi ini penting jadi catatan kita semua. Bisa dikatakan sangat penuh sekali. Dan ini mohon maaf saja kalau ini tidak kita batasi, maka menjadikan itu bukan hanya kota yang pintar, tapi juga masyarakat yang pintar. Dan juga kita sudah menerapkan, yaitu pemberlakuan kedepannya untuk toko-toko atau pusat perbelanjaan tidak lagi yang menggunakan penjualan atau menjual plastik seperti itu, mengurangi pemakaian plastik dan memilah sampah dari sumber sampah. Kita melakukan ini untuk percepatan pembangunan agar dilakukan beton, yaitu agar transportasi bisa gampang cepat naik masuk. Tadi kan kita lihat bahwa karena hujan cukup padat, cukup kencang kemarin angin, dan ada yang sampah yang turun kan, itu juga longsor. Ini karena sudah tinggi membukit. Jadi ini harapannya, ini sampah seperti ini sudah berapa puluh tahun sudah tertimbun di sini. Ini sedang, dan pemerintah kota sudah melakukan kerjasama agar ini segera bisa ditutup. Tapi ya
Kalau nanti produksi sampahnya tetap banyak, sehingga yang ditutup ini tentu bertambah lagi sebelahnya, menumpuk lagi ya. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama kerjasama. Saat ini kondisi TPA Muara Fajar memang cukup mengkhawatirkan, di mana saat hujan deras disertai angin kencang beberapa waktu lalu menyebabkan sebagian tumpukan sampah longsor. Pemerintah Kota Pekanbaru tengah menjalin berbagai kerjasama agar TPA ini dapat segera ditutup dan dialihkan di lokasi pengelolaan sampah yang lebih modern. Prestibo Shalayonda dan Dadata melaporkan.